Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ustadz sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk saling mengingatkan antara satu dengan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selama hati kita bersih, jernih, maka insya Allah siap untuk menerima nasihat, menerima saran, masukan dari sesama muslim. Yang kita ketahui bersama bahwa inti daripada agama kita itu adalah an-nasihah, yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan pada kesempatan ini kebetulan kita berada pada awal tahun 1443 Hijriyah, di mana saatnya yang tepat kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing, bagaimanakah perjalanan hidup kita selama tahun-tahun yang sebelumnya. Apakah kita sudah merasa aman dengan amal-amal kita, dengan bekal-bekal kita, amal soleh dan investasi kebaikan, ataukah kebalikannya, kita masih sangat kurang dalam beramal soleh dan justru banyak terwarnai hidup kita dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Maka marilah kita bermuhasabah bersama-sama. Ayat yang sering menjadi pengingat kita adalah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Kemudian di surat Al-Mulk ayat yang kedua, yang juga sering kita baca, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan ini dalam rangka untuk memberikan ujian kepada kalian semua, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di ayat ini kita diingatkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah merupakan al-bala,
Bala itu adalah al-mihnah atau al-imtihan, ya, ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ada yang diuji dengan kebahagiaan, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kelapangan, kelonggaran rezeki, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan pangkat kedudukan, dengan harta yang melimpah, dan kebalikannya ada yang diuji dengan keterbatasan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan segala hal yang menyedihkan. Semua ini adalah menjadi pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang diuji dengan segala macam kelonggaran, kelebihan itu bisa bersyukur, dan kebalikannya, apakah yang mereka diuji dengan segala macam keterbatasan itu bisa bersabar? Inilah dua sayap kehidupan bekal yang harus kita miliki. In asobatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika dia diberikan oleh Allah Ta'ala kelonggaran, kelapangan, kelebihan, maka dia bersyukur dan itu adalah baik untuknya. Wa in asobatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia ditimpa segala macam kesempitan, kesedihan, maka dia bersabar dan itu adalah baik untuknya. Walaisa dzalika illa 'alal mu'min, dan itu tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang mukmin. Inilah yang harus kita selalu ingat terus-menerus, ujian yang diberikan Allah kepada kita. Untuk apa ujian itu kita lakukan? Agar Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang memiliki ahsanu amala, memiliki amal yang terbaik, bukan semata-mata aktsaru amala atau yang terbanyak amalannya, tapi kita hendaknya membuktikan kepada Allah supaya kita menjadi orang atau mukmin yang memiliki amal yang terbaik. Yang menurut Fudail bin Iyad, ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas niatnya dan yang paling baik pelaksanaannya, sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah misi kehidupan kita ini, berada di dalam kehidupan dunia untuk membuktikan bahwa kita mampu untuk melakukan ahsanu amala. Ketika kita diamanahi untuk menjadi seorang pendidik, seorang guru, maka jadilah kita guru yang terbaik. Ketika kita menjadi santri, santriwati, maka jadilah santri dan santriwati yang terbaik. Dan begitu pula pada saat yang lainnya kita diamanai sebagai orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Ketika menjadi anak-anak pun demikian, jadilah anak-anak yang terbaik. Semua apa yang dibebankan tanggung jawab pada kita itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas apa yang dipimpinnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu demi waktu berlalu dan kita tanpa menyadari sebenarnya kita telah sedikit demi sedikit umur kita itu terlewatkan. Bukan bertambah umur kita, tetapi sebenarnya umur kita berkurang. Dan kalau kita dalam sebuah perlombaan lari ataupun jalan cepat misalnya, atau perlombaan, kita sudah
semakin dekat dengan finish, semakin dekat dengan akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka sebagaimana yang diingatkan oleh Hasan al-Basri dalam sebuah hikmahnya, ya bena Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu tidak lebih kecuali hari-hari. Ketika satu hari terlewat, maka telah terlewatlah sebagian pada dirimu. Kita tidak mampu untuk mengembalikan waktu yang sudah lewat. Jangankan 1 tahun yang lalu, jangankan 1 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu, bahkan 1 jam atau 1 menit, bahkan 1 detik pun kita tidak mampu mengembalikan waktu yang sudah lewat. Sehingga dalam sebuah hikmahnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-waktu saifun in lam taqta'hu qata'a. Waktu itu adalah ibarat pedang yang apabila tidak kamu potong, maka dialah yang akan memotongmu. Kalau tidak bisa kita manfaatkan, maka kitalah yang tergerus oleh zaman ini, oleh waktu ini. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, menurut riwayat Al-Hakim, dan menurut versi yang lain ini adalah perkataan daripada Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak meningkat, tidak ada progresnya, sama-sama saja, landai-landai saja, maka dia ini hakikatnya adalah orang yang tertipu, yang tidak menyadari kekeliruannya. Lebih parah lagi adalah waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Kemarin misalnya sudah bisa qiyamul lail, ternyata malam tadi tidak bisa bangun, maka dia adalah mal'un. Kemarin sudah bisa tilawah misalnya Al-Quran 1 juz, sekarang setengah juz, maka itu adalah mal'un. Kemarin sudah bisa tilawah Al-Quran, tapi sekarang lupa, tidak bisa atau tidak mampu untuk tilawah, maka dia mal'un. Kemarin sudah bisa murojaah, sekarang tidak, mal'un. Ternyata kalau dievaluasi, ya lebih banyak kita itu tergolong yang ketiga ini ya, na'udzubillah, mal'un ya. Kebanyakan kita ini mal'un. Walaupun memang pasang surut ya, naik turun, tapi ternyata kalau kita akui, itu banyak di antara kita yang tergolong mal'un, yang hari kemarin itu lebih bagus daripada hari ini. Dulu pernah puasa sunnah Daud misalnya, lalu sekarang hanya Senin Kemis. Dulu pernah Senin Kemis, sekarang nggak pernah puasa sunnah misalnya. Nah, ini kebanyakan di antara kita tanpa disadari, kita adalah menjadi pribadi yang mal'un. Maka mari bersama kita berusaha untuk mengevaluasi bersama-sama tadi ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah nanti di yaumul hisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum nantinya ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-yauma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di dunia itu adalah waktunya kita beramal, walaupun belum ada hisabnya, perhitungannya. Sementara di akhirat nanti adalah hanya ada hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal sama sekali. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang guru ya, yang ini adalah menjadi pengingat bagi kita semuanya, betapa kita sebagai seorang manusia ini hidup di dunia
tentunya banyak sekali problematika, permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, permasalahan kalau murid-murid atau santri-santriwati itu adalah pelajaran di sekolah, bagaimana ada tugas-tugas sekolah, tugas-tugas boarding dari pengasuh dan sebagainya. Ini masalah yang dihadapi oleh setiap kita itu sangat banyak. Maka ada sebuah pelajaran menarik dari seorang guru yang harus menjadi hikmah tersendiri bagi kita untuk selalu kita ingat resep dan cara untuk menghadapi berbagai macam masalah itu. Murid ini mengadukan kepada sang gurunya tentang masalah yang dihadapinya. Maka sang guru memberi pelajaran kepada muridnya. Wahai muridku, coba kamu ke sini, ambil satu gelas yang berisi air. Maka murid ini memenuhi permintaan dari sang guru itu. Kemudian setelah itu ambillah satu sendok makan yang berisi garam. Sudah dilaksanakan oleh sang murid, akhirnya disuruh untuk memasukkan satu sendok garam itu ke dalam gelas yang sudah berisi air. Setelah itu disuruh untuk mengaduk. Selesai mengaduk, maka sang guru mengatakan, coba kamu minum, wahai muridku. Akhirnya diminumlah oleh sang murid. Gelas yang sudah berisi air dicampur dengan satu sendok makan yang berisi garam, diaduk, diminum. Gimana rasanya, muridku? Murid mengatakan, asin sekali, bahkan pahit, saking asinnya. Selesai fragmen itu, menuju kepada etapa pelajaran berikutnya. Sang guru mengajak kepada sang murid ini untuk berjalan ke tepi danau. Seperti inilah barangkali danaunya yang sangat jernih, yang sangat bening airnya. Maka sang guru memerintahkan kepada murid, tolong kamu ambilkan lagi satu sendok makan yang berisi garam. Coba kamu lemparkan ke danau itu dan kamu aduk. Selesai dilaksanakan oleh sang murid, disuruh oleh sang guru, coba kamu minum air danau itu. Bagaimana rasanya, nak? Sang murid mengatakan, rasanya segar, tidak ada rasa garam sama sekali, wahai guru. Nah, sekarang saatnya kamu mengambil pelajaran dari dua kejadian ini, wahai muridku. Permasalahan yang kamu hadapi dalam hidup ini itu adalah ibarat satu sendok garam. Sedangkan suasana hatimu itu adalah seperti air. Kalau hatimu itu sempit, hanya sebesar satu gelas, maka kapasitas airnya hanya satu gelas. Ketika dimasuki satu persoalan, satu masalah yang ibaratnya adalah satu sendok garam tadi, maka rasanya menjadi tidak karuan, asin sekali. Tapi kalau hatimu itu seluas danau, selebar danau tersebut, airnya begitu jernih, ketika dimasuki masalah satu sendok makan tadi yang berisi garam, itu tidak berpengaruh apa-apa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sederhana ini. Tugas kita bukan mengusir masalah, bukan menghindari masalah, karena masalah ini pasti kita hadapi dalam kehidupan. Tapi tugas kita itu adalah memperluas hati kita. Tugas kita bukan menghindari amanah, tapi tugas kita adalah memperkuat pundak-pundak kita supaya kuat memegang amanah pada diri kita masing-masing. Karena yang namanya hidup ini tidak bisa lepas dari masalah. Maka marilah kita siapkan diri kita semuanya, khususnya hati kita ini, untuk bisa teguh, sabar,
dan kita landasi dengan syukur atas segala yang kita dapatkan ini. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan pelajaran kepada kita supaya kita selalu terus-menerus mengamati kejadian alam ini, bukan semata-mata itu adalah tanda-tanda sunnah kauniyah saja, tapi ini adalah semuanya tidak lepas dari sunnah robbaniyah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini, baik itu di bumi ini, kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana langit yang begitu dahsyatnya dan segala macam kejadian alam yang di sekitar kita. Kalau kita memikirkan semua itu, karena kita adalah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berakal, maka ini adalah menjadi hikmah yang sangat banyak kepada kita semuanya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulul albab itu memiliki dua kriteria, yaitu berzikir dan berfikir. Kita berzikir itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan kita berfikir menggunakan akal pikiran kita. Di dalam Al-Quran, ini adalah ilustrasi ya, tentang atmosfer. Ini adalah salah satu dari i'jaz ilmi, ataupun kemujizatan Al-Quran dalam bidang ilmu, kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ayat Al-Quran itu adalah merupakan dalil, bukti-bukti secara tertulis, sedangkan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini adalah merupakan bukti-bukti yang terlihat nyata, yang menjadi penjelas atau bukti daripada kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ketika Allah menghendaki kepada manusia untuk mendapatkan hidayah, maka dia dimudahkan untuk memeluk agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia ini sedang mendaki langit. Ini mukjizat ilmiahnya di sini ya. Jadi pada saat seorang semakin mendaki ke atas, maka semakin dia sulit bernafas, karena ketersediaan oksigennya itu semakin sedikit. Maka dalam hal inilah sebuah gambaran dari Allah Ta'ala, pelajaran bagi kita semuanya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini kita diingatkan bahwa salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita bisa bernafas. Yang mana pada saat ini ketersediaan oksigen itu adalah betul-betul sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Dan memang seperti itulah hakikat nikmat dari Allah. Orang itu baru bisa merasakan betapa berharganya sebuah nikmat kalau Allah mencabut nikmat itu.
kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika nanti kita dalam kondisi sakit tidak bisa pergi kemana-mana. Harus isolasi mandiri saat ini bahasanya ya, isoman. Kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya kaki kita ini ketika nanti barangkali pada saat tertentu kita diuji, kaki kita sakit, mungkin tersandung kalau itu yang sepele, sampai ke yang lebih berat ya, itu baru kita rasakan. Kita baru bisa merasakan betapa nikmatnya mata yang kita miliki ini bisa melihat segala sesuatu. Ketika naudzubillah min dzalik, nikmat mata ini dicabut. Maka sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala, mari kita syukuri semuanya dengan mempergunakan semua potensi nikmat itu dalam rangka untuk taqarrub, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh nikmat oksigen. Pernahkah kita menanyakan harga oksigen di apotek? Ya, sekarang kurang lebihnya harganya sekian ini ya, 25.000 per liternya, atau mungkin ya bisa kurang atau bisa lebih ya, tolong bisa dimaklumi, ini hanya sekedar ilustrasi. Kebutuhan kita kepada oksigen sekian ini, kemudian kebutuhan kita kepada nitrogen juga demikian. Dan tahukah kita bahwa dalam sehari ini kita manusia ini menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Inilah kebutuhan kita dalam satu hari saja. Kalau kita kalikan berapa harganya oksigen tadi ya, harganya per liternya 25.000, sedangkan kita satu hari membutuhkan 2.880, berarti kita membutuhkan uang 72 juta. Nitrogennya lebih banyak lagi, karena kita membutuhkan 11.376 kali harganya, walaupun lebih murah tapi kebutuhannya lebih banyak, 9.950, berarti kita membutuhkan uang 113.190.200 rupiah. Sehingga total kebutuhan biaya sehari kita adalah 185.191.200 rupiah. Sementara biaya bernafas 1 bulan tinggal kita kalikan angka 185 juta ini kali 30 hari, ketemu angka 5,5 miliar. Bagaimana kalau kita memerlukannya itu selama 1 tahun? Tinggal kita kalikan 185, 191 ini kali 365, maka ketemu angkanya adalah 67 miliar, 5 ini. Jadi jika harus dihargai dengan rupiah, maka oksigen dan nitrogen yang kita hidup akan mencapai angka 185 juta per hari per orang. Ya. Jadi kalau kita hitung per harinya adalah 185 kali sebulan 5,5 kali setahun, maka kita membutuhkan angka 67,5 M per orang. Dan alhamdulillah saat ini kita nikmati oksigen dan nitrogen setiap harinya secara gratis, free of charge. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan? Inilah nikmat kita bisa bernafas secara gratis dengan udara yang ada di dunia ini, ternyata nilainya sangat mahal aslinya ya. Maka kita sebelum dicabut nikmat ini oleh Allah Ta'ala, mari kita syukuri bersama. Kita masih diizinkan bernafas setiap paginya. Kita sambil berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan. Ya, coba
pada saat tidur itu sebenarnya kita sudah mati ya dalam bahasa Al-Quran. Nanti bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 42. Ada kesamaan antara jiwa, nyawa orang yang tidur dengan orang yang mati. Bedanya, kalau orang yang mati, jiwanya itu tidak dikembalikan pada jasadnya, sementara orang yang tidur, kemudian dia bisa bangun, itu dikembalikan jasadnya. Allah berfirman di surat Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa pada saat dia mati, dan yang belum mati pada saat tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah menahan jiwa orang yang mati sesungguhnya, maksudnya rohnya tidak dikembalikan kepada jasadnya ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan yang masih diberikan kesempatan hidup setelah mati, setelah dia tertidur itu dikembalikan rohnya itu sampai batas waktu tertentu nanti, sampai kontraknya itu habis di dunia ini, sampai nggak tahu berapa lama lagi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi inilah bahasa Al-Quran yang sangat detail ya, bagaimana sisi kesamaan antara orang yang tidur dan yang mati. Sama-sama rohnya itu digenggam oleh Allah Ta'ala. Bagi yang hidup lagi dikembalikan nyawanya, bagi yang mati nggak bangun-bangun ya, setelah tidur nggak bangun-bangun, itu rohnya terpisah daripada jasadnya. Maka mari kita masih diberikan kesempatan, bisa bangun tidur, bisa diberikan kesempatan untuk hidup lagi, maka mari kita gunakan dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini adalah ilustrasi kondisi kita pada saat di alam ruh dulu ya, di saat kita menjadi janin, di perut ibu kita masing-masing. Sadarkah Anda bahwa Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang dahsyat? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat yang keempat ya. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lainnya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat ke-70. Coba kita merenung sejenak ya. Sadarkah Anda bahwa Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang dahsyat? Bahwa DNA manusia itu disusun oleh 4 alfabet, yaitu A, yang artinya adalah adenin, kemudian T, yaitu timin, C adalah guainin, dan G adalah guainin, dan C adalah sitosin. Jadi AT, CG atau ATGC ini. Dalam tubuh manusia terdapat 1 triliun sel. Bukan saja miliar, tapi 1 triliun sel. Dalam 1 sel terdapat 23 pasang kromosom. Dalam 1 kromosom terdapat 3 miliar susunan alfabet ATCG tadi. Jadi kalau susunan alfabet manusia disusun, maka panjangnya tidak kurang dari 600 kali jarak antara bumi dan matahari. Masya Allah wa tabarakallah, ya, luar biasa. Inilah penciptaan manusia yang tidak kita sadari ya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian merenungkan
tidakkah kalian menghayati betapa dahsyatnya ciptaan Allah pada diri kalian? Man arafa nafsahu, man arafa rabbahu, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa yang menyadari tentang dirinya, tentang penciptaan Allah yang ada pada dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu pada dirinya itu. Mari kita bersama-sama untuk bertafakur, merenungkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini dengan penciptaan yang dahsyat. Di surat Luqman ayat 20, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Wa minan nas mayujadilu fillahi bighairi ilm wa lahu ta'ala kitabun munir. Tetapi ada di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan segala macam nikmatnya dan kekuasaannya di muka bumi ini untuk manusia, namun ternyata masih banyak di antara kita yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat itu, yang masih membantah, yang masih kufur tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, dengan tanpa ilmu, artinya dengan kebodohan. Allah juga mengingatkan kepada kita semua pada surat yang sama ayat 29, alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Sesungguhnya, apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah telah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan juga Allah tundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri ila ajalin musamma. Semua itu masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. Inilah ilustrasi keberadaan bumi yang manusia berada di sini dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Ini adalah bumi, kemudian ada planet yang hampir sama besarnya dengan bumi, yaitu Venus. Ada juga Mars, ada Merkurius, ada Pluto, dan juga kalau kita bandingkan keberadaan bumi ini dengan planet-planet yang lebih besar, ternyata masih banyak. Ada Neptunus, ada Uranus, ada Saturnus, bahkan ada Jupiter. Coba kita bandingkan besarnya bumi yang di sini adalah betapa kecilnya bumi ini dibandingkan dengan Jupiter ini, nggak tahu seberapa kali lipat ini besarnya Jupiter dibandingkan dengan kecilnya bumi ini. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan matahari yang subhanallah luar biasa ya. Bumi ini bentuknya yang ada anak panahnya ini ya, Masya Allah, luar biasa. Hadza huwa hajmul quratil ardiyah binisbati lisyams. Ini adalah bentuk bola dunia dibandingkan dengan matahari. Wallati hiya najmatun wahidah min malayinin nujum al-mutanafira fi majratina faqat. Yang mana
matahari ini adalah hanya salah satu saja di antara sekian juta, sekian triliun bintang-bintang, planet-planet yang tersebar di gugusan galaksi kita. Aina tajidu nafsakal an, di manakah kamu temukan dirimu saat ini? Subhanallah, luar biasa ya. Satu titik saja keberadaan bumi yang dihuni oleh 7 miliar manusia, ketika dibandingkan dengan matahari, ternyata tidak ada apa-apanya. Kita manusia dengan segala pola tingkahnya, dengan segala macam pangkat dan jabatan kedudukan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, fasilitas yang dimiliki oleh manusia yang ada di dunia ini ternyata tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan gugusan planet yang lainnya, apalagi dengan matahari yang luar biasa. Ini perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Bagaimanakah perbandingan antara makhluk dengan Khalik? Bagaimanakah perbandingan antara manusia ciptaan Allah dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada apa-apanya, tidak ada dan tidak bisa dibandingkan sama sekali antara manusia dengan segala macam kelemahannya dengan Allah dengan segala macam kemahakuasaannya, tidak ada bandingnya sama sekali. Maka mari bersama-sama kita merenungkan, seandainya manusia benar-benar menyadari jika dirinya ternyata tidak lebih besar dari sebuah partikel yang maha kecil di dalam susunan jagat semesta, tentulah ia tidak akan bersikap sombong di hadapan Tuhannya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Apakah rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, ataukah pangkat jabatan kita, ataukah yang lainnya? Tidak ada sama sekali. Bahkan tadi sudah kita sampaikan, anggota tubuh kita ini yang sehari-harinya kita gunakan untuk berkreativitas, itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita sombongkan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rute perjalanan hidup manusia. Ibarat kita ini berjalan, maka perjalanan kita ini sangat panjang. Bukan hanya diukur perjalanan di dunia, tapi perjalanan sampai di akhirat nanti. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, ahkimis safinah fa innal bahra amiq." Wahai Abu Dzar, perkokohlah perahumu, bahteramu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Wa aktsiriz zat fa innas safara tawil, dan perbanyaklah bekal, sesungguhnya perjalananmu itu panjang. Bukan perjalanan di dunia saja ya, tapi perjalanan sampai di akhirat itu sangat panjang. Wa akhlisil amal fa innan nafidha basir, dan ikhlaskanlah amalanmu, sesungguhnya zat yang memantau itu sangat jeli, sangat detail ya. Inilah pesan beliau kepada Abu Dzar yang tentunya pesan kepada kita semuanya ya. Jadi pada saat dulu kita setat berada di dunia, di alam sebelumnya kita berada di alam ruh ya, di rahim ibu kita masing-masing. Di surat Al-A'raf 172 kita dulu disumpah oleh Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang menghidupkanmu. Maka semua di antara kita, apakah kita di rahim seorang ibu yang mukminah atau yang kafirah, semua kita mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabb kami. Semua kita muslim saat itu dalam keadaan fitrah ya. Berikutnya kita lahir di dunia ini, dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, kita berada di alam dunia yang digambarkan di surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f
Allah yang telah menciptakan kalian dari dha'f, yaitu dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Kemudian Allah menciptakan dari sesudah kelemahan itu kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah kita kuat, manusia pada puncak-puncak kekuatannya, pada saat muda, pada saat dia puncak karirnya sukses, setelah itu dia akan mendapatkan kelemahan dan masa tuanya. Pikun-pikunan misalnya ya, jadi sudah tidak ada lagi yang bisa dia banggakan pada saat kondisi itu. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sekalian dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kita berada di alam dunia. Mungkin usia kita, anak-anakku sekalian, berada di sini ya. Usia 14 tahun, 15 tahun, ya, usia 16 tahun, usianya di sini ya, masih ya ibaratnya masih mengawali ya. Masih mengawali kehidupan dunia. Ada di antara kita para ustadz sekalian yang usianya 30, 40, 50 tahun ya. Maka semakin kita mendekati kepada finish, inilah sisa jatah usia kita ini. Maka setelah kita finish nanti, kontrak hidup kita di dunia sudah selesai, maka kita meninggal, wafat, meninggalkan dunia ini. Kita berada di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Sampai berapa lama? Tidak tahu, Allahu a'lam. Sampai hari kiamat terjadi. Bertahun-tahun kita nanti di alam kubur ini. Bagi yang amalnya baik, maka amalnya itulah yang menjadi pendamping-pendamping yang tampan dan cantik menghibur kepada orang yang ada di kuburan. Bagi yang beramal buruk, maka amal buruknya nanti berubah menjadi binatang-binatang yang mengerikan, pendamping-pendamping yang menakutkan, sehingga membuat stres orang yang menghuni kuburan ini. Tinggal kita pilih, mau didampingi dengan yang baik-baik atau yang mengerikan tadi ya. Kemudian kita berada di alam mahsyar, yaitu pada suatu kondisi dikumpulkan semua kita ya di alam mahsyar ini pada saat kondisi yang sangat mencekam karena matahari saat itu kondisinya ataupun posisinya itu didekatkan. Bisa kita rasakan ya, bagaimana kalau matahari lebih didekatkan, maka otomatis akan sangat kepanasan, sehingga semua manusia bercucuran keringat karena saking panasnya. Dan masing-masing tergantung kepada kondisi amal di dunia. Kalau yang orang-orang baik, amal investasi kebaikannya baik, maka keringatnya hanya sedikit saja, mungkin hanya sebatas satu mata kaki saja. Ya. Tapi kalau orang yang amalannya buruk di dunia, maka bisa jadi satu perut, ya seperti sebatas perut, bisa sebatas dagu, bahkan sebatas kepala, dia tenggelam dengan keringatnya sendiri itu. Semua itu adalah berdasarkan amal kita masing-masing. Orang yang ahlul ibadah, terutama sholat, yang memperpanjang berdiri pada saat sholat, maka dia seolah-olah sebentar saja berdirinya di alam mahsyar, antara waktu yang sebentar, antara maghrib, antara asar dan maghrib saja. Tapi kalau orang yang merasakan atau yang tidak pernah sholat di dunia, tidak berdiri lama di dunia saat sholat, maka dia merasakan waktu yang sangat-sangat panjang. Setelah itu kita dihisab apakah kita di surga ataukah di neraka. Sendiri atau barengan? Ya sendiri ya. Kita dihisab ini mempertanggungjawabkan amal kita itu sendiri-sendiri. Inilah perjalanan kehidupan kita yang mirip dengan tadi ya. Jadi kita berada di alam dunia ini dan kita akan melewati dunia ini di alam kuburan, kemudian terjadi kehancuran alam semesta, terjadi hari kebangkitan, kemudian di yaumul mahsyar tadi kita nantinya insya Allah ya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Ada juga yang mendapat syafaat dari puasanya, ada juga yang mendapat syafaat dari Al-Quran, dan lain-lainnya. Kita dihisab, dan ada penyerahan catatan amal, dan kita sampai pada mizan, yaitu timbangan. Dan kita seterusnya pada telaga Al-Haud,
dan kita berada pada sirat, apakah kita bisa melewati sehingga tidak masuk ke neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Yang perlu diingat adalah bahwa 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwasanya 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun pada perhitungan kalian. Jadi kalau kita mendapatkan umur misalnya 60 tahunan di dunia, maka seolah-olah kita hanya hidup 1,5 jam saja. Inilah peringatan untuk kita ya, bahwa 1,5 jam kalau kita berhura-hura, kita berfoya-foya, dan kita mengorbankan akhirat kita, maka itu adalah orang yang tidak cerdas sama sekali. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sanggup untuk mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti jiwanya kepada kemauan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi, dan dia berangan-angan panjang kepada Allah. Jadi angan-angannya terlalu panjang ya. Dia tidak objektif, dia panjang angan-angannya. Ini ilustrasi yang pada saat kelahiran manusia ya, pada saat kondisinya itu lahir di dunia ini ya, kemudian dia bisa duduk, dia bisa merangkak, dia bisa berjalan, belajar berjalan terus ya. Dia pada saat masa sekolah, masa kuliah, sudah jadi sarjana, kemudian sudah kerja, sudah bisa mendapatkan uang. Nah, akhirnya ini kembali kepada masa tuanya ini, ya sudah boyoknya, sudah sakit-sakitan, berjalannya juga sudah membutuhkan tongkat dengan tubuh yang sudah tidak tegap lagi. Bahkan ada sebagian yang pakai kursi roda, terus kemudian dia sakit berbaring, dan akhirnya tempat kembalinya nanti adalah kuburan ya. Rumah 2x1 itu adalah rumah masa depan manusia semuanya. Inilah, kalau orang yang cerdas maka mempersiapkan untuk di sini. Dia punya uang, dimanfaatkan uangnya untuk bagaimana bisa jadi investasi di kuburan nanti. Dia punya jabatan kedudukan, bagaimana supaya nanti bisa menjadi investasi di sini. Dia punya potensi apapun, dia manfaatkan untuk mendapatkan investasi di dalam kuburan, menjadi teman yang baik tadi. Manusia berhak memilih jalan hidup masing-masing. Jalan hidup itu adalah suatu pilihan. Kebahagiaan itu diciptakan. Tetapi tanpa melakukan perubahan dan pengorbanan, itu hanyalah mimpi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Kitalah yang punya pilihan, apakah pilihan untuk pinter ataukah tidak, pilihan untuk dapat nilai bagus atau tidak, pilihan untuk sukses ataukah gagal, kita punya pilihan. Manusia membutuhkan langkah besar, maka mulailah sekarang juga, atau Anda semakin tua, tetaplah seperti sekarang ini, atau kucilkanlah diri Anda, atau berubahlah. Jadi semua itu ada pada pilihan kita masing-masing. Sesudah kita berusaha, berikhtiar, maka kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Hasilnya itu terserah Allah. Yang penting kita usaha dulu. Dalam proses usaha kita sudah mendapatkan pahala, karena kita sudah melakukan upaya-upaya kebaikan. Ada sebuah puisi yang bisa menjadi pengingat kepada kita semuanya ya. Puisi ini aslinya berbahasa Inggris, tapi akhirnya diterjemahkan oleh Taufik Ismail, dibacakan oleh beliau, yang berjudul Kerendahan Hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar.
tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak sanggup menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua orang menjadi nahkoda. Tentu harus ada awak kapalnya. Karena bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan. Yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW, beliau adalah seorang manusia yang kadang-kadang ada khilafnya, ada salahnya, tetapi mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Ada teguran langsung dari langit lewat wahyu, ada juga teguran lewat sahabat, sehingga beliau memiliki sifat maksum. Tetapi kalau manusia biasa seperti kita, maka kita ada salahnya, ada khilafnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ada yang sanggup untuk berpikir, mencerna, memahami dengan cepat, ada yang berpikir secara lambat, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Semuanya adalah potensi kelemahan yang kita miliki. Semua telah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik saat ini untuk kita dapatkan. Maka marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan terlalu merasa besar, karena itu adalah sifat orang-orang yang sombong. Tetapi kebalikannya, jangan terlalu merasa kecil, karena itu adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Mari kita menjadi pribadi yang apa adanya, yang sedang-sedang saja. Kita tahu diri dan kita percaya diri. Insya Allah, semua yang kita miliki itu bermanfaat untuk umat. Yang punya harta akan bermanfaat untuk umat dengan hartanya. Yang punya waktu longgar bisa bermanfaat untuk umatnya, waktu longgarnya. Yang punya kemampuan ilmu, maka ilmunya itu harus bisa bermanfaat untuk umat. Yang punya kedudukan jabatan, pengambil kebijakan, maka dia juga bisa bermanfaat untuk umat. Bahkan kalau tidak punya kemampuan apa-apa, ya bisa bermanfaat apa dengan apa, yaitu jangan ngisruh lah ya, jangan mengganggu ya, jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu ketertiban umum ya. Jadi diam saja, kalau dia tidak setuju dengan yang lain, diam saja. Maka itu sudah bisa sedikit memberi kebaikan kepada yang lainnya. Oleh karena itu marilah kita jadi diri kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain dalam hal dunia. Wah, dia lebih tinggi dari saya, dia lebih mampu dari saya, dia lebih berharta dari saya. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka tidak ada syukur dalam diri kita. Dalam dunia, kita harus melihat yang lebih bawah supaya kita bersyukur. Kebalikannya dalam hal akhirat, dalam hal ibadah, dalam hal prestasi kebaikan, lihatlah yang lebih tinggi. Bagaimana semangat para sahabat dulu yang luar biasa, semangat para tabi'ut tabi'in, para ulama dulu yang luar biasa. Aina nahnu minhum min haula'il ulama.
dari mana posisi kita ini dibandingkan dengan para ulama kita dulu. Kita belum ada apa-apanya ya, jadi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Marilah kita jadi diri sendiri, kita eksplorasi kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita berikan yang terbaik untuk umat ini. Kita berikan amal-amal unggulan yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, ada sebuah kisah yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita tentang arti kekuatan sebuah nilai. Ini adalah seorang tokoh yang ahli dalam bidang mendaki gunung. Dia diberikan gelar sir, yaitu sir atau pak ya, atau pahlawan yang namanya Edmund Hillary. Dia ini seorang pendaki gunung yang ulung. Dan pendampingnya yang menjadi penunjuk jalannya itu bernama Tenzing Norgay. Ini adalah juga seorang juru jalan ataupun penunjuk jalan yang sangat profesional ya. Dua orang ini luar biasa, kerjasamanya luar biasa. Merekalah yang berhasil menaklukkan gunung yang tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest. Ya, jadi gunung ini letaknya di perbatasan, ada perbatasan Nepal, kemudian juga perbatasan Tibet dan Tiongkok, yang mana ketinggian gunung ini adalah 8.848 ketinggiannya di atas permukaan laut. Jadi luar biasa ya. Sebuah prestasi yang luar biasa ya, karena orang ini adalah yang bisa menaklukkan ketinggian gunung tersebut pertama kalinya. Edmund Hillary ini adalah orang yang bisa melangkahkan kaki pertama kali di puncak Gunung Everest ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa kalau yang menunjuk jalan itu adalah Tenzing ini, kenapa dia bukan orang yang menjejakkan kakinya pertama kali di puncak Gunung Everest ini? Kenapa justru Edmund Hillary ini? Ini sesuatu yang aneh ya. Kenapa bukan penunjuk jalan ini? Dia kan posisinya berada di depan ya. Tapi kenapa yang menjejakkan kaki pertama kali itu adalah Edmund Hillary ini? Maka ada seorang reporter yang mewawancarai kepada Tenzing ini. Bagaimana perasaan Anda telah berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia? Maka jawaban ringan, ya, katakan saya sangat senang sekali. Kemudian reporter menanyakan lagi, Anda kan serta untuk Edmund Hillary, ya, penunjuk jalan, pendamping. Tentu posisi Anda berada di depan dia. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Mount Everest ini? Ya, itulah yang ada di pikiran kita ya. Seperti itu. Bagaimana kira-kira jawaban dari Tenzing ini? Dia mengatakan begini, ya benar sekali. Saya adalah orang yang berada di hadapannya. Tapi pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya berhenti. Dan saya persilahkan dia untuk melangkah dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Maka reporter saat itu kaget luar biasa dan menanyakan kepada Tenzing ini, mengapa Anda lakukan itu? Maka Tenzing memberikan jawaban, karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya hanyalah berhasil
membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Luar biasa ya. Inilah dua orang yang sebenarnya belum dalam kategori mukmin ya. Maksudnya mereka dengan nilai-nilai kemanusiaannya itu memiliki kekuatan nilai yang luar biasa. Kalau dalam bahasa ukhuwah adalah itsar. Bagaimana Tenzing ini memiliki sikap itsar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau dia gila kemasyhuran, kalau dia gila oleh citra, kalau dia gila oleh popularitas, maka dia akan melangkahkan kaki pertama kali di puncak Gunung Everest ini. Tapi dia merelakan posisinya itu karena dia memberikan, ingin memenuhi impian Edmund Hillary ini untuk menjadi orang pertama kali yang berada di puncak Gunung Everest ini. Inilah kadang-kadang ada dalam kehidupan kita ini orang-orang yang berjasa untuk mendapatkan atau untuk mengantarkan kita kepada puncak kesuksesan. Mungkin dia adalah ibu kita, mungkin dia adalah bapak kita, mungkin dia adalah kawan kita, mungkin dia adalah teman-teman kita. Sehingga ada cerita beberapa waktu yang lalu ya, seorang Cristiano Ronaldo itu memberikan apresiasi kepada temannya. Karena temannya inilah yang membantu Cristiano Ronaldo saat itu untuk bisa diterima di klub besar di Eropa saat itu ya. Padahal kemampuannya saat itu belum seperti sekarang ini. Dan rupanya temannya itulah mendapatkan apresiasi dari Ronaldo ya, disebut namanya. Kemudian juga temannya itulah, walaupun dia bukan pemain besar, tidak terkenal sama sekali, tetapi mendapatkan fasilitas hidup ya, seperti mendapatkan gaji ya. Fasilitas hidup sampai sekarang itu dijamin hidupnya oleh Ronaldo itu. Itu pelajaran dari orang-orang yang belum mengenal kata iman ya, tetapi luar biasa kekuatan nilainya, yaitu sifat-sifat itsar yang seperti itu yang kita inginkan ya. Apalagi kita sebagai mukmin tentunya harus lebih kuat lagi sifat itsarnya kepada orang lain. Tidak ada tempat individualis pada diri kita ya. Semua kita adalah dalam rangka untuk menolong sesama. Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itulah yang harus kita miliki masing-masing. Nah, berikutnya ada kisah seorang OB. OB adalah office boy ya, yang biasa bertugas untuk membersihkan kamar mandi, toilet, bersihkan ruangan, ya pekerjaan yang dalam strata pekerjaan di kantor-kantor itu pekerjaan yang paling bawah. Tetapi mentalnya bukan mental seorang OB ya, tapi dia adalah mental orang yang sukses. Jadi punya optimisme. Dia seorang OB tapi akhirnya mendapatkan kesuksesan. Ya dia hanya lulusan ya SMP atau SMA ya, tapi dia punya impian yang tinggi. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama-sama ya. Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di video kita kali ini guys, gue punya cerita yang kreatif nih dari seorang OB di sebuah perusahaan yang gak pernah berhenti bermimpi. Berkat kerja keras dan juga keinginan untuk belajar, dia akhirnya berhasil tuh guys menjadi orang yang sangat sukses. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Ya udah, mending langsung aja nih guys, kami persembahkan kisah seorang office boy yang selalu diremehkan orang tapi berhasil menggapai cita-citanya. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Setiap manusia di keluarga kaya ataupun pas-pasan pasti sama-sama bermimpi untuk memiliki hidup yang lebih baik kan? Ya memang itulah guys tujuan manusia selama hidupnya. Tapi biasanya dalam proses mengejar mimpi, tiap orang tuh punya cerita yang berbeda-beda.
Cuma yang jelas, kerja keras adalah salah satu kunci penting agar dapat mencapai cita-cita tersebut. Nah, kalau ngomongin soal cita-cita, ada nih pengalaman nyata seseorang yang menarik banget. Awalnya tuh banyak orang meremehkannya. Seiring berjalan waktu, tiba-tiba aja karirnya melesat dan berhasil jadi vice president di sebuah perusahaan terkenal. Ya, nama pria ini adalah Hotman Zainal. Aku yakin banyak dari kalian yang asing kan sama namanya. Supaya nggak bingung, mending kita bahas langsung deh ya pengalaman hidup Bapak Zainal ini. Bapak Zainal merupakan orang asli Kediri yang lahir dari keluarga sederhana. Di masa remajanya, dia memutuskan merantau ke Jakarta demi menggapai kesuksesan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Meskipun dengan hanya bermodalkan ijazah tamatan SMA, dia pun berangkat ke Jakarta. Sayangnya, karena cuma bermodalkan ijazah, keinginannya untuk bekerja di kantor harus dikuburnya dalam-dalam. Tapi Pak Zainal nggak patah semangat karena setiap hari dia pergi dari satu gedung ke gedung lainnya buat mengajukan lamaran kerja. Beruntungnya, impiannya bekerja di kantor akhirnya bisa terwujud nih, yaitu dengan menjadi seorang office boy di perusahaan Citibank. Nah, disinilah awal karirnya dimulai, guys. Meskipun bekerja sebagai office boy, Pak Zainal tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana dia selalu bekerja ulet, memiliki rasa ingin tahu, serta punya semangat belajar yang sangat tinggi. Bahkan di sela-sela waktu luangnya, dia selalu belajar dunia perbankan dengan cara membaca banyak buku, dan kalau ada yang susah dimengerti, dia juga nggak akan ragu tuh untuk menanyakannya kepada karyawan. Cuma sayang guys, karena posisinya cuma sebagai OB, banyak orang di kantor tersebut yang memandang remeh rasa keinginan si Zainal. Tapi untungnya, dia nggak pernah ambil pusing tuh. Kalian tahu nggak apa yang terjadi berikutnya? Setelah beberapa lama kerja, Zainal tuh kemudian naik pangkat dan menjadi petugas fotokopi. Di sini dia langsung puas tuh guys, dan masih meneruskan kebiasaannya buat selalu belajar di sela-sela waktu kosong. Dan pada suatu ketika perusahaan ini membuka sebuah lowongan untuk mencari karyawan baru tuh guys, peluang itu pun gak disia-siakan oleh Pak Zainal. Dengan segala ilmu yang udah dipelajari selama ini, dia nekat mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Dan kalian tahu, berkat kinerjanya yang mengesankan selama bekerja sebagai OB serta tukang fotokopi, dia berhasil diterima menjadi karyawan di bank itu. Berita mengenai diangkatnya Bapak Zainal menjadi pegawai Citibank bikin heboh. Banyak karyawan di sana yang mencibir dan meragukan kemampuannya, guys. Cuma lagi-lagi cibiran ini dianggap sebagai angin lalu, di mana malah membuatnya semakin semangat buat mengasah kemampuan di dunia perbankan. Bahkan sejak menjadi karyawan, Zainal seringkali membanturkan kerjanya bila mengalami kesulitan. Sampai akhirnya setelah 19 tahun bekerja di perusahaan yang dimulai dari seorang OB, dia akhirnya diangkat sebagai Vice President, guys. Posisi tersebut merupakan posisi tertinggi yang ada di Citibank Indonesia saat itu. Nggak berhenti di situ. Selain berhasil jadi Vice President, Bapak Zainal ternyata juga pernah bekerja sebagai penasihat keuangan pemerintah, CEO di berbagai perusahaan, dan jadi dosen di sebuah universitas loh. Waduh, benar-benar luar dugaan ya. Dan di sini kita bisa belajar tuh guys, kalau yang namanya kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lalu dari ceritanya Pak Zainal, gue juga dapat pelajaran berharga nih. Pertama, jangan terlalu cepat puas sama apa yang sudah kalian capai saat ini. Terus yang kedua, motivasi diri kalian buat selalu haus untuk belajar dan juga berkembang. Semoga cerita kali ini guys bisa ngebuat kalian termotivasi dan ikuti jejaknya Pak Zainal. So, selamat mencoba ya. Demikian tadi sudah kita saksikan video inspiratif ya kepada kita semuanya. Jadi siapapun punya hak untuk sukses, bukan hanya dari kalangan yang sudah mapan, dari keluarga yang mapan, bukan ya, tapi siapapun punya hak untuk sukses. Tetapi harus ada prosesnya. Hukum sebab akibat itu tetap ada di alam raya ini ya, dengan izin Allah tentunya. Maka dalam mencapai kesuksesan di bidang ilmu pun juga demikian. Ada sebuah nasihat yang bagus untuk kita ambil hikmahnya. Illam tasbir ala ta'bil ilmi, maka sabarta ala syifa'il jahl. Ini kalau nggak salah perkataan Imam Syafi'i ya. Apabila engkau tidak bersabar untuk menghadapi lelahnya belajar, maka berarti engkau bersabar ala syaqa'il jahl. Engkau bersabar dalam hal kemelaratan kebodohan. Jadi kalau kita tidak bersabar, berlelah-lelah dalam hal mencari ilmu, tidak sabar membaca, tidak sabar menulis, tidak sabar di majelis ilmu, tidak sabar untuk mempelajari di sekolah kita, di boarding kita, di pondok kita ini, tidak bersabar, maka konsekuensinya harus
bersabar nantinya mendapatkan dampak buruknya, yaitu ala syaqa'il jahal. Kita berada pada dampak kemelaratan kebodohan yang kita dapatkan ya, karena kita tidak mau untuk belajar. Ini adalah sebuah motivasi bagi kita semuanya. Insya Allah ini slide terakhir ya. Jadi bagaimanakah sebuah hadis mampu menginspirasi kepada seorang Abu Ayyub Al-Ansari untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan la tuftahanal Konstantiniyah. Pasti Konstantinopel akan tertaklukkan. Fa ni'mal amir amiruha, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wala ni'mal jais dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Ini adalah sebuah nubuat ataupun prediksi kenabian yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, di mana Konstantinopel pada saat itu masih berada pada kekuasaan Romawi Timur yang kuat luar biasa. Tapi beliau memiliki prediksi kenabian seperti ini. Maka inilah yang menjadi inspirasi bagi Abu Ayyub Al-Ansari untuk mewujudkan prediksi kenabian ini. Maka beliau dengan pasukannya berusaha untuk pergi melakukan misi yang luar biasa mulianya ini. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk sampai ke sana, sampai ke Istanbul sekarang ini. Dan dia berpesan kepada teman-teman di pasukannya itu, nanti kalau jasad saya, fisik saya mati sebelum sampai ke sana, maka taruhlah jasad saya di atas kuda dan paculah bersama-sama kalian untuk mencapai tempat yang paling dekat dengan Istanbul itu. Saya ingin mewujudkan prediksi kenabian ini. Jadi ternyata beliau sebelum sampai ke Istanbul sudah meninggal dulu, maka jasadnya dibawa oleh kawan-kawannya di atas kuda dan sampai ke sebuah tempat, sekarang masuk ke wilayah Istanbul. Di sebuah tempat inilah yang akhirnya berdiri Masjid Abu Ayyub Al-Ansari atau Masjid Sultan Ayyub, itu berada di sini. Nah, inilah Erdogan saat itu menziarahi makam Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi walaupun belum mencapai secara sempurna keinginan ataupun misi mulianya itu, tetapi akhirnya disempurnakan oleh generasi yang sesudahnya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dengan izin Allah berhasil menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinia ini, dan akhirnya berubah menjadi atau masuk kepada kekuasaan Turki Utsmani saat itu ya. Inilah luar biasa perjuangan ulama kita dulu yang telah dengan gagah beraninya mereka ingin mewujudkan mimpi-mimpi yang telah mereka miliki, menggapai cita-cita tertinggi yang pada akhirnya mereka dikenang sepanjang sejarah. Nama besar mereka dikenang sepanjang sejarah dikarenakan obsesi dan cita-citanya, bukan semata-mata karena hartanya atau karena jabatannya, bukan, tapi karena obsesi dan cita-citanya itulah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya, dan marilah kita berbuat yang terbaik selagi masih ada waktu, masih ada umur, masih bisa berkontribusi untuk agama, umat dan bangsa kita insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq bil aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hanya kebesaran Allah yang patut kita syukuri, karena begitu besar dan kuasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, alam beserta isinya untuk kita manusia. Anak-anakku sekalian,
ilustrasi-ilustrasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Imam, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini masih relatif sangat-sangat pendek dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi menuju akhirat. Oleh karenanya, dalam banyak ayat sudah diingatkan oleh Allah, dalam hadis juga sudah diingatkan oleh Rasulullah, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mencari bekal di akhirat nanti, untuk akhirat kita. Anak-anakku sekalian, kami para ustadz, ustadzah hanyalah perantara untuk mewujudkan cita-cita kalian. Yang akan menentukan jalan itu adalah kalian sendiri. Kami hanyalah fasilitator yang kebetulan Allah memberikan kesempatan itu kepada kami. Kalau bukan karena izin Allah, kita juga tidak akan bertemu. Bisa jadi kalian memilih sekolah yang lain, sekolah yang tidak ada basic agamanya, sekolah umum, dan sebagainya. Bisa jadi teman-teman kalian, teman SD kalian, atau teman-teman tetangga-tetangga kalian saat ini tidak sedang duduk-duduk seperti kalian mencari ilmu, menimba ilmu. Mereka mungkin sedang bermain HP, mereka mungkin sedang bermain atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi sungguhnya apa yang kalian lakukan di sini adalah sebuah amal solih. Itu yang patut kita syukuri. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syam, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Telah kami ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia itu jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah mereka yang memilih jalan yang takwa dengan membersihkannya, dan waqad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Orang-orang yang memilih jalan fujur. Marilah anak-anakku sekalian, kita selalu bersyukur, kita difasilitasi oleh Allah, diberikan kemudahan untuk memilih jalan yang benar, jalan takwa, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga taufik dan hidayahnya kepada kita semua.